Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi presentasi pada pagi hari ini, yaitu metode pembelajaran yang efektif diterapkan di sekolah menengah pertama SMP. Di sini saya Dinda Salva Sahira selaku moderator dan dua rekan saya Inaya dan Dia Yufi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian metode belajar. Menurut Riza, metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam hal tersebut, akan menjadikan suatu pembelajaran yang efisien, efektif, dan berkualitas dalam menghasilkan hasil belajar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, tentang standar proses dijelaskan bahwa metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Dalam pemilihan metode pembelajaran, hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kesesuaian karakteristik metode pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, yaitu kemudahan penerapan langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Metode pembelajaran harus mudah diterapkan dalam proses pembelajaran agar materi dan kompetensi yang ingin dicapai dapat terlaksana. Yang ketiga, yaitu langkah yang diberikan dalam metode pembelajaran harus melatih kecakapan belajar abad 21 atau 4C, critical thinking, problem solving, creativity and innovation, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode pembelajaran yang baik dalam proses belajar menurut AIDA. Yang pertama yaitu bersifat luas. Yang kedua, mampu menempatkan guru pada posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan keleluasan kepada peserta didik untuk menyatakan pendapat. Selanjutnya yang keempat, tidak mereduksi materi. Dan yang terakhir yaitu bersifat fungsional. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran yang efektif diterapkan di SMP. Yang pertama yaitu metode ceramah atau preaching method. Yang kedua yaitu metode percobaan atau experimental method. Yang ketiga yaitu metode latihan keterampilan atau drill method. Yang keempat yaitu metode diskusi atau discussion method. Yang kelima metode pemecahan masalah atau problem solving method. Dan yang terakhir adalah metode perancangan atau project method. Dari keenam metode pembelajaran tersebut, masing-masing memiliki keunggulan dan juga kelemahan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, metode ceramah. Kelebihan dari metode ceramah yaitu dapat menstimulir peserta didik terhadap materi yang lebih lanjut. Kelemahan dari metode ceramah sendiri yaitu kegiatan pengajaran menjadi verbalisme. Yang kedua, metode percobaan. Kelebihan dari metode percobaan yaitu peserta didik mempunyai pengalaman langsung terhadap suatu kegiatan. Kelemahan dari metode percobaan yaitu memerlukan persiapan yang matang, memerlukan biaya dan waktu yang banyak, dan tidak semua materi dapat dieksperimenkan. Yang ketiga, metode latihan keterampilan. Kelebihan metode latihan keterampilan yaitu dapat mengembangkan skill dan kecerdasan intelektual peserta didik. Kelemahan dari metode latihan keterampilan sendiri yaitu dapat menyita waktu peserta didik. Yang keempat, metode diskusi. Kelebihan dari metode diskusi sendiri yaitu dapat melibatkan peserta didik secara langsung. Kelemahannya sendiri adalah diskusi memerlukan waktu yang sangat panjang, materi masalah yang didiskusikan terbatas, dan tidak menjamin ditemukannya solusi yang tepat. Yang kelima, metode pemecahan masalah. Kelebihan dari metode ini yaitu melatih peserta didik mendesain suatu penemuan dan memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Kelemahan metode ini sendiri yaitu memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dan terbatasnya alat-alat penyidikan. Dan yang terakhir adalah metode perancangan. Kelebihan dari metode perancangan sendiri yaitu dapat merombak pola pikir peserta didik menjadi luas. Adapun kekurangannya yaitu organisasi bahan pelajaran dan pelaksanaan metode ini sukar dan memerlukan keahlian khusus. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai RPP. Untuk RPP-nya sendiri dapat dilihat di makalah. Selanjutnya yaitu mengenai pengembangan RPP. Pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.
RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, dan juga menyenangkan. Selanjutnya adalah komponen RPP. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan juga sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan pada setiap kali pertemuan ataupun lebih. Untuk selanjutnya, terdapat beberapa prinsip penyusunan RPP. Berikutnya terdapat langkah-langkah mengembangkan RPP tematik, yaitu A. Mengkaji silabus tematik, B. Mengidentifikasi materi pembelajaran, C. Menentukan tujuan, D. Mengembangkan kegiatan pembelajaran, E. Menjabaran jenis penilaian, F. Menentukan alokasi waktu, dan G. Menentukan sumber belajar. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.